Akhirnya muncul juga nih pilihan lensa murah dari Viltrox buat jajaran APS-C. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas lensa yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Karena ini adalah jajaran lensa murah dari Viltrox untuk jajaran kamera APS-C. Ini adalah lensa Viltrox 56mm f1.7 yang dibanderol dengan harga yang sebenarnya belum dikasih tahu ke gue pas gue bikin video ini. Jadi mungkin kalau pas editing udah ada, gue taruh di sini. Atau kalau pas kita editing pun belum ada, kalian bisa cek ada di deskripsi. Tapi harganya itu harusnya berkisar di sekitar 2 jutaan. Dimana ini bakal jadi opsi yang paling budgetnya untuk jajaran APS-C, karena sebelumnya kalian opsi budgetnya itu adalah lensa-lensa lama mereka yang 23, 33 dan 56, tapi 1/4-nya mereka gitu yang harganya sekitar 4 jutaan, dan ini harusnya di sekitar 2 jutaan aja. Nah, buat sekarang dia itu available untuk 2 mounting, yaitu kayak yang kalian lihat sekarang ada untuk Fujifilm X mount dan juga untuk Nikon Z mount. Gua sih yakin kedepannya dia bakal ada untuk E mount juga, karena kesian kalau E mount nggak ada gitu ya, tapi gua nggak tahu kapan. Cuman ya mungkin biar agak seimbang lah ya, karena kan lensa E mount itu udah paling banyak pilihannya, jadi sekarang yang dikasih pilihan opsi budget menarik dari Viltrox adalah Fuji dan juga Nikonnya dulu. Build quality-nya sendiri oke, rapih. Emang build-nya itu masih dari plastik, tapi kalian bisa lihat bener-bener rapih, nggak ada potongan-potongan yang terlihat oleh mata kita gitu ya, kecuali kalau dicari banget. Sama gua agak notice karena mungkin perbedaan ukuran mountingnya juga ya. Kalau yang versi Z mount ini dia kayak gede gitu ring belakangnya, sedangkan untuk yang X mount dia kecil, karena emang Z ini kan mounting yang support untuk full frame juga gitu. Walaupun emang ini dua-duanya adalah sistem APS-C. Dan dari segi build quality itu tadi dia cukup enak, ringnya juga lumayan enak, dia nggak terlalu keset, lumayan lancar, tapi tetap ada frictionnya juga, ada tahanannya juga walaupun halus. Sama dia kalau untuk Fujifilm mungkin agak disayangkan karena dia nggak ada aperture ringnya ya, compared ke jajaran 1/4-nya si Viltrox yang dulu, yang lama itu kan ada aperture ringnya, sedangkan di sini nggak ada. Tapi yang lama juga aperture ringnya ya sebenarnya makin lama kalian pakai wear off-nya lumayan ganggu juga sih, dan di sini dia nggak ada. Secara estetik disayangkan, tapi secara fungsi sebenarnya nggak ada kompromi juga di situ gitu. Cuman kalau di Nikon mungkin emang ya biasa aja gitu, dia emang nggak ada ininya, dan rata-rata lensa pilihan untuk Nikon Z juga memang tidak ada. Tapi itu sedikit concern aja. Cuman dari overall estetik sendiri sebenarnya masih lumayan masuk juga dipasangkan dengan kamera retro. Kayak di sini di Fujifilm X-T5 kita cocok gitu ya, apalagi kalau pakai kayak jajaran yang lebih pas kayak X-T30 gua rasa lebih cocok. Sama di Nikon juga gua rasa akan lebih cocok kalau dipasangin di ZFC gitu ya, bakal lebih ganteng lagi kalau di jajaran retronya. Tapi ini di Z30 juga kelihatan cakep. Tapi key point dari lensa ini sebenarnya bukan dari tampangnya, yaitu lebih ke performa dan juga image quality yang diberikan. Yang gua harus kasih tahu kalian, kedua poin tersebut di lensa ini patut untuk diacungi jempol. Buat performa autofocusnya sendiri dia masih lumayan oke ya. Bukan yang bagus banget, tapi gua agak kepo juga sama hal ini sebenarnya. Gua jadi agak bahasnya agak dipanjangin dikit ya. Jadi dia bukan yang kalau kalian bergerak maju mundur dengan kecepatan tinggi itu dia kadang masih kayak lumayan ngejar-ngejar. Tapi kalau misalkan kita pakai normal gitu ya untuk bikin video YouTube, untuk kita sambil ngomong, sambil jalan, bergerak, diikutin kamera, itu dia masih bisa catch up si autofocusnya. Cuman untuk pergerakan jarak fokus yang cepat, itu dia memang beberapa kali agak kesulitan gitu. Walaupun tetap dia mendetek muka kita, tetap ujung-ujungnya dia dapat ke muka kita atau ke subjek yang pengen kita kejar gitu ya. Tapi motornya agak sedikit nyendet gitu kadang kalau terlalu ekstrim kecepatannya. Tapi ini hal yang selalu terjadi sama jajaran lensa-lensa di 50-an milimeter gitu ya, di lensa-lensa tele yang ukurannya kecil gitu. Nggak cuma di Viltrox, gua rasain juga di lensa third party lainnya, gua rasain juga di lensa native-nya Fujifilm sendiri gitu. Jadi gua nggak tahu nih ada angka keramat apa dengan angka 50-an milimeter gitu ya. Tapi ya itu, paling nggak yang gua rasain kalau diadu dengan lensa native-nya pun emang performa autofocusnya udah cukup bagus juga gitu. Bisa memaksimalkan kualitas autofocus dari si bodinya sendiri. Minimum focus distance-nya juga nggak terlalu dekat sebenarnya, tapi
balik lagi, identik dengan jajaran lensa-lensa 5.6 gitu ya. Tetap terbilangnya kalau di jajaran lensa yang lumayan tele, dia terbilang lumayan dekat. Cuman memang nggak seluas atau nggak sedekat kalau kita nyobain lensa-lensa wide gitu ya. Mungkin ini emang perbedaan yang biasanya common juga terjadi antara lensa wide dan juga lensa yang agak tele kayak gini. Mungkin yang agak tele kayak gini ya fokusnya nggak bisa terlalu deket juga gitu. Nggak bisa yang ala-ala makro. Tapi paling nggak buat ngambil detail-detail kecil di subjek kita, kayak nge-shot mata aja sebenarnya dia masih bisa dapet gitu. Jadi menurut gue masih oke juga. Dan kalau kita berbicara soal image quality, ini yang jadi star of the show-nya menurut gue. Image quality dari lensa ini bener-bener gila banget buat harganya. Pertama yang udah jelas paling bisa kita lihat, gambarnya itu tajam, reproduksi warna bagus, sama yang biasanya jadi pengetesan lensa paling umum dan langsung kelihatan kualitas dari sebuah lensa, itu adalah chromatic aberration-nya. Chromatic aberration dari lensa ini bener-bener hampir nggak ada. Bahkan di poin terluasnya gitu ya, di poin 1.7-nya, itu bener-bener susah banget buat dicari. Sebenarnya masih ada fringing dikit kayak agak ke hijau atau ke ungu, tapi sangat sedikit. Sampai kita udah zoom full pun paling mentok, itu kita kayak masih mastiin, ini shifting nggak sih? Ini fringing nggak sih? Karena dia udah mulai ngeblur dan shifting warnanya nggak sesignifikan itu gitu. Jadi bener-bener luar biasa terkontrol gitu. Apalagi kalau stopnya kita makin naikin ya makin nggak ada sama sekali gitu sih chromatic aberration ya. Tapi itu CA-nya bener-bener gila banget. Sama kalau dari segi vignette, mungkin ini kelebihan dari lensa tele juga. Karena beberapa kali gue nyoba lensa Viltrox itu, bahkan yang lebih mahal ya, kita ada pakai 16 mm-nya dia yang buat full frame. Itu kan lensanya lumayan mahal dan dari besi juga, harganya di sekitar 8 kalau nggak salah. Itu dia vignette-nya lumayan berasa gitu, lumayan ketara. Kalau misalkan kita lagi shoot, kita bisa lihat gitu kan. Sedangkan di sini mungkin karena dia lensa yang agak tele juga, mungkin gitu ya. Itu di f1.7-nya pun sebenarnya vignette-nya nggak terlalu berasa gitu. Begitu juga, apalagi kalau kita stop makin jauh ya, makin nggak berasa. Jadi agak lucu gitu, karena dia harganya bener-bener budget, sedangkan lensa kayak si 16 yang buat Sony, tapi yang buat full frame-nya itu kan lensa yang lumayan mahal. Sama kalau buat APS-C ada 13 juga itu masih lumayan berasa vignette-nya. Balik lagi, mungkin itu adalah karakter yang dibawa sama lensa wide, sama di sini lensa agak tele gitu. Jadi mungkin itu yang apa ya, kasus-kasus yang sering terjadi juga yang apa ya, mungkin focal length related gitu. Jadi sesuai juga dengan focal length-nya. Tapi balik lagi, vignette gue nggak berasa di sini. Bener-bener kita pakai di kondisi yang agak blown out pun gitu ya. Itu kita nggak menemukan vignette yang begitu mengganggu. Jadi menurut gue ya bisa dikatakan soal vignette lensa ini lumayan aman. Buat bias cahaya kalau misalkan menghadap ke matahari itu sebenarnya masih ada. Tapi menurut gue cukup terkontrol dengan baik. Gue cukup suka dengan karakternya ketika dia menghadap ke matahari gitu ya. Warna kita masih kelihatan cukup jelas juga gitu. Nggak yang sampai wash out abis. Dan menurut gua untuk harga yang ditawarkan sebenarnya secara overall lensa ini bener-bener gokil banget gitu. Balik lagi, gue sebenarnya nggak tahu harga pastinya, tapi gue diinfoin harganya bakal berkisar di sekitar 2 jutaan. Dan untuk harga tersebut, ini jelas lensa yang worth it buat dipertimbangkan. Kalaupun kalian pakai Fujifilm ataupun pakai Nikon Z gitu ya. Kalau kalian pengen pilih antara Viltrox yang ini dibandingkan Viltrox yang kayak 56 1.4-nya, itu kan 1.4, harganya juga lebih mahal di 4 jutaan. Gue nggak tahu, mungkin kalau ini keluar harusnya harga yang itu ke-push agak turun ya, karena buat gue pribadi, gue harus sampaikan kalau gue jauh lebih memilih 56 mm f1.7 ini. Karena secara image quality udah sesuperior itu gitu. Dari lensa-lensa third party dan bahkan lensa native yang gue coba buat Fujifilm, terutama karena gue Nikon belum begitu banyak sepak terjangnya, tapi buat Fujifilm sendiri, ini superior gitu. Sebuah lensa third party budget yang kualitasnya superior gitu. Jadi menurut gue ini benar-benar patut banget buat kalian pertimbangkan. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar lensa baru dari Viltrox kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya